Boni menilai bahwa ini harus menjadi ruang yang mewadahi generasi muda untuk bisa masuk terjun ke politik dan juga membuka peluang jadi pemimpin gitu. Anda melihatnya bagaimana? Iya, ya kita ini kan bicara politik juga tidak bisa lepas dari Pilpres 2024 lah ya. Dan sayangnya sebagai orang hukum tidak sedikit yang merasakan hukum itu hanya dijadikan alat saja untuk skenario dan strategi Pilpres 2024 termasuk pengajuan uji materi ini begitu. Jadi silahkanlah kalau kemudian bicara tentang aspirasi muda, tapi kita tidak melihatnya begitu. Kembali ke teman-teman PSI dengan segala hormat kepada teman-teman. Muda itu kan, Bung Boni, kan tidak bicara umur saja kan. Muda itu kan juga bicara semangat, bicara nilai-nilai. Nilai kemudaan itu salah satunya adalah kritis. Kritis terhadap kekuasaan, kritis terhadap kalau di era dulu penjajahan sehingga ada Sumpah Pemuda, ada Rengas Dengklok, kritis terhadap istana. Pada saat PSI bicara muda, tapi kemudian bicara tegak lurus pada Jokowi, mana sikap kekritisan yang muda itu? Jadi itu yang saya sebut agak sulit kemudian membayangkan ini perjuangan aspirasi muda. Oke. Karena rekam aku sih Sebentar. tidak Boni, kita sebentar. tidak sedang semangat membedah kebudayaan Bung PSI, Boni kan? sebentar. Kita nggak membedah PSI Iya, kan. Kita tapi dia membedah menganalogikan. soal Tapi aturan. benar juga poinnya. Benar juga poinnya mencontohkan kan tadi. Silakan lanjutkan sebentar, Mas Denny. Silakan. Jadi pada saat kita bicara uji materi ini, di kepala kita ini ada rekam jejak yang tidak konsisten, termasuk misalnya kalau bicara muda. 2019 yang dipilih siapa sih? Jokowi Maruf. Di sana ada Sandiaga Uno yang jauh lebih muda. Yang dipilih yang sepuh kan. Jadi ini kan soal Jokowinya sebenarnya. 3 periode Jokowi, dinasti kemudian hilang karena juga ada keluarga-keluarga Jokowi di beberapa pilkada. Ini juga karena kemungkinan ada Gibran maju. Karena Jokowinya. Jadi sebenarnya ini satu kata saja, tegak lurus pada Jokowi. Itulah garis politik PSI yang menyebabkan menjadi kabur sebenarnya uji materi ini. Kata Bang Refli, kalau mau serius, uji juga presidensial threshold untuk menunjukkan bahwa tidak hanya itu. Terakhir Mbak, sejalan dengan open legal policy, ada doktrin yang namanya political coercion. Di Amerika Serikat, di beberapa negara, kalau diajukan kepada lembaga peradilan, sesuatu yang sifatnya sangat politis, maka lembaga peradilan mengatakan this is not my jurisdiction. Ini adalah bagian dari presiden dan kongres untuk menjawab. Sama, ini sebenarnya adalah bagian daripada pembuat undang-undang. Karena umur itu tidak bicara konstitusionalitas. Oke, baik. Jadi poinnya adalah hukum sekarang dijadikan sebagai alat untuk kepentingan politik dan ini menjadi relevan sekali. Bung Denny menyebutkan bahwa memang PSI karena tegak lurus dengan Jokowi lah, maka nuansa politiknya kental dalam uji materi yang diajukan oleh PSI. Ya, nggak ada hubungannya sih, Mbak. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya? Ya, jadi kayak begini loh. Walaupun akhirnya berdampak bahwa ini bisa memuluskan jalannya Gibran. Iya, itu kan prasangka ya, yang dimana Kang Denny juga nggak bisa membuktikan. Bang Refli juga nggak bisa membuktikan. Gitu. Kalau hanya cocokologi misalnya ya. Tahun 2024 pun misalnya JR ini kami ajukan, pasti akan dikaitkan dengan peristiwa politik entah apa saya juga nggak tahu. Kayak begitu loh. Namanya juga ini adalah sebuah langkah besar ya. Tapi sebentar, tapi poinnya Mas Denny benar. Ketika teman-teman memilih anak muda, ketika pasangan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin kan itu tidak sesuai dengan apa yang disemangatkan oleh PSI sekarang. Loh, anak muda itu bukan soal karena kamu usianya masih berapa, lalu kamu pasti saya pilih, enggak gitu dong. Kalau pemilih-pemilih muda itu, mereka akan memilih orang-orang yang sesuai dengan pertama si calon ini berhasil speak their language, kayak begitulah ya. Yang kedua, address their concern, kayak gitu. Memang yang paling baik adalah anak muda itu sendiri yang menjadi kandidat ya. Cuman kemudian ketika ada seorang calon yang bisa melakukan itu juga why not. Yang kami mau lakukan itu adalah bukan memastikan anak-anak muda itu untuk langsung dipilih, tapi membuka ruang selebar-lebarnya buat anak-anak muda ini berpartisipasi di politik dan memiliki atau mendapatkan jabatan-jabatan publik secara demokratis.
Jadi apa yang dikatakan oleh Kang Denny itu nggak ada hubungannya bahwa kami tegak lurus dengan Pak Jokowi, berarti itu bertolak belakang dengan jiwa muda. Mbak, approval rate Pak Jokowi itu sudah di atas 80%. Ya. Dan kami wajib menjaga presiden yang baik ini dari serangan-serangan, misalnya nih ya, orang kayak Kang Denny ini misalnya pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi berkonspirasi ya untuk mengacak-acak demokrasi, salah satunya dengan cara apa? Proporsional tertutup, dan akhirnya nggak terbukti kan. Ini kan inilah argumen-argumen yang berbasis prasangka. Oke, Kang Denny membuka latar belakang, saya juga membuka latar belakang. Ini bukan serangan personal, ya? Atau jangan-jangan, ya? Kang Denny ini berbicara dari luar, makanya berani seperti ini. Karena beliau itu nggak perlu mempertanggungjawabkan ucapan-ucapan dan prasangka-prasangka, tuduhan-tuduhannya secara hukum. Baik, nanti ditanggapi Bung Denny Indrayana usai jeda sesaat lagi di Dua Sisi.